Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan kajian fikih awal. Bahwa pada beberapa hari sebelumnya kita membahas syarat solat, syarat sahnya solat. Yang kedua itu yaitu suci badan, pakaian dan tampik dari najis. Materinya panjang, masih ada nanti gantung terkait dengan pembahasan waktu sebelumnya. Kalau seandainya ada najis, awak memang indah wajib sebenarnya menghindari najis kalau seandainya di luar salat. Kini awak membahas ada beberapa pendapat dari ulama, yaitu terkait dengan ada tinja, termasuk pembahasan awak sebelumnya itu adalah baul itu adalah tinja dari buruang, lawak, ikan yang tidak ada nyawa padahal daripada nak dimakan. Itu gantung kaji petang. Lanjutnya kini ada ulama yang bernama As-Takhri dan Ruyani. Beberapa ulama imam dari mazhab Syafi'i, beliau berpendapat sama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan itu terkait dengan ikan, burung, baul kono tinja ko kajamban dari buruang, ikan. Aduh, buruang do kajamban. Nah, labu adalah kajamban itu. Hah? Lihat tahu nggak? Labu ini do kajamban tu enggak? Kalau ada ya memang ada kejamban untuk ya kan. Kalau seandainya tai dan kencing daripada nan dimakan itu tadi ya, istilahnya nan dimakan, hewan yang dimakan, pada dasarnya keduanya itu adalah suci. Keduanya itu suci dari nan makan. Lalu jikalau ada hewan itu
ciri atau muntah. Nah muntahan itu adalah biji-bijian. Hewan itu hewan muntah itu biji-bijian. Itu burung musang. Musang. Nah, kalau seandainya ada hewan yang ciri atau muntah kok keluar biji-bijian. Kalau seandainya nan keluar dari muntah itu adalah karet, biji-bijian kok muntah. Kalau musang itu cirinya dari anus lo tuh, dan munculnya itu sama muntah benar. Kalau nan keluar muntah itu adalah biji-bijian. Jikalau nan muntah nan keluar itu adalah karet, sakiro-kiro kalau ditanam biji itu tadi dia tumbuh kopi tentu, maka itu disebutkan adalah benda yang bernajis, mutanajis. Ini akan bisa suci kalau dibasuh itu dimakan kalau seandainya seperti itu. Kalau seandainya keluar itu adalah indak karet, biji dan keluar itu indak karet indak lo mungkin tumbuh maka itu nama bendanya adalah najis. Adalah benda bernajis atau benda najis. Beda kan? Benda bernajis dan benda najis. Kalau najis zat itu benar najis. Kalau benda kanai najis, benda tak najis tapi kanai dia najis badan awak kau kan najis kalau kanai dia najis atau namun mutan najis maka najis kau tadi bisa awak buang, bisa awak persian. Itu maka harus banyak lo pengetahuan awak tentang hewan-hewan kau bentuknya. Kok ada hewan-hewan nano bawa serupa soal kita ciri ke pokok. Buang iya gadang tahu gadang itu buang iya. Kalau ada hewan yang buang iya gadang atau nyemuntah, nyemuntahan itu adalah biji-bijian, tapi kemudian bijian itu karet. Andaikan kalau ditanam biji itu tadi tumbuh, maka benda itu namanya adalah benda kanai najis. Kalau seandainya nak karet lunak gaca ya, itu barang itu namanya adalah najis. Kau kan terkait dengan apa nang kawanan kau terkait dengan solat awak kan harus suci badan awak, pakaian awak, awak dari najis, maka tahulah awak tentang sesuatu yang bernajis itu. Sebab bahawa mengkau takak kebenar begitu dalamnya dibahas karena memang awaklah beribadah awaklah solat, tetapi solat awak menjadi tidak sah karena ada najis tadi. Itu mengkau banyak lo pengetahuan awak, khazanah awak tentang kajian najis itu sendiri. Nah di dalam kitab itu walam yubayyinu hukma ghairil habbi, memang tidak dijelaskan atau diterangkan tentang hukum selain biji-bijian tadi. Oh itu. Nah tadi kan kaji adalah tentang biji-bijian tu. Siapa tu makhluk itu hewannya nan muntah bentuk benda karet. Musang alai. Barang-barang itu kalau ciri kambing apa tuh? Boleh kan? Tapi lunak ya, tak kareh orang tu deh. Kalau ditanam malu, ciri kambing tu kan ada tumbuh ada lunak. Hah? Oh jadi buahnya. Kalau tumbuh kambing kayu. Syekh kita berkata,
Imam madhab awak berkata, kalau sesuatu itu tadi wala syekhuna yang indah biji-bijian tadi, kalau kan tadi disebutkan di dalam siko belum diterangkan hukum selain biji-bijian. Imam awak Syekh itu berpendapat kalau yang bukan bijian itu tadi, yang bukan bijian kan, biji itu kan unce kan. Yang bukan biji-bijian tadi, kalau yang bukan unce bang, jika dia berubah dari kondisinya semula, intaghayyara an halihi, jika berubah dari keadaannya, qablal bala'i, sebelum ditelan, walau yasiran, walaupun sedikit, panajasun, itu adalah najis. Kalau yang bukan biji-bijian inyo berubah dari kondisinya semula sebelum ditelan, walaupun sengenek, maka benda itu adalah najis. Dan jika tidak berubah, kalau nyo nak berubah doh, berarti sama dengan mutanajisun, sesuatu yang kanai najis, sesuatu yang bukan biji-bijian yang tidak kareh doh, tapi nyo berubah dari keadaannya. Berubah sebelum alun dilulu alai, nyo berubah walaupun sengenek itu najis semua itu. Tapi kalau nyo nak berubah doh, berarti itu namanya adalah benda yang kana najis. Yang kana najis namanya. Syekh Nasar berpendapat di dalam kitab Majmu', beliau mengatakan al-afwa an bauli bakri diyasati alal habbi, diberikan maaf terkait dengan tinja atau baul atau kajamban. Tinja ko kana, tinja ko bebe kana, kajamban baul ko kajamban. Diberikan maaf terkait dengan kajamban Jawi yang diasah ko sama jono ko manggilang ko gilang. Kalau kamu pernah di Padang Panjang di Singgalang, ada Jawi nama puta-puta tu nyono tabuan manggilang kan, gilang tak manggilang tak manggilang kan, manggilang. Nah, kalau ada kajamban dari Jawi yang manggilang tu tadi, kilang. Alal habi karena deknya sesuatu dari apa tu? Ada karena percik karena alam tiang, karena alam tiang. Ada kalau kajam kan ada menghilang dah. Ambo waktu SD pergi situ, ada Jawi, puta-puta Jawi itu cerita. Ada masuknya tabu. Dikilang dah, masuknya tabu. Kemudian Jawi ko puta-puta cerita adalah masuk ke jamban Kajamban tapi dia ada yang panitia lah namanya kajamban itu tadi terkait dengan kilang itu tadi, maka itu namanya adalah al-afu, diberikan maaf. Tidak ada masalah tu. Kan susah loh menyensor itu. Entah kok bisa namanya tu dibuelok kotak sampai kajambannya dari Jawi itu tadi sehingga steril. Kalau bisa dikondisikan seperti itu, kalau kini teknologi mungkin bisa. Kalau bisa lo istilahnya sampai ada itu ada pagai, tapi kok kan masih seisu kita bang. Jadi kalau seandainya ada kajamban dari Jawi yang karajo Jawi ko tadi adalah menghilang, kemudian titik tetesan dari kajamban itu tadi kanai mengenai benda itu tadi, sesuatu yang akan dibuat, maka itu ma'fu anhu, diberikan maaf. Tidak masalah, boleh dimaafkan. Itu kan kondisinya dianggap sulit itu. Sehingga dicontoh mana di situ di dalam kitab Majmu' oleh Syekh Nasar. Jadi kalau seandainya kok kan terkait dengan kencing tadi kan,
Dicontohan isiko kajamban dari Jawi dan Jawi ko inyo karajonyo mangkilang. Itu jo karajo tarik. Lalu kemudian tanpa terseleksi dengan baik, anak kajamban itu manitia kah sesuatu yang awak produksi, kok sakal atau pola kan, maka itu diberikan maaf. Dasar diberi maaf barangkali mungkin karena itu dianggap sesuatu yang sulit itu, susah awak manualnya, atau memisah-misahnya. Jadi dasarnya di situ dijelaskan yu'fa an bauli halid darurati, dimaafkan dari kejambannya Jawi itu tadi karena darurat. Nah itu dasar itu. Ad-daruratu tubiul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Kalau kasusnya itu tadi. Nah, lain halnya Juwaini, kalau menurut pendapat yang bernama Juwaini, beliau pendapat tasdidun nakir alal bahfi anhu wa ta'irhu. Ada kalau pendapat Juwaini itu salah-salahan tuh macam hanya mengingkari atas pembahasan demikian dan terkait dengan sucinya itu. Maksudnya adalah berbeda pendapat dengan ulama An-Nasri tadi. Jadi di dalam kitabku memang disampaikan ada pendapat mengecekkan ikom ma'fu anhu dimaafkan, ada mengecekkan indah doh. Tapi di dalam kitab Majmu' dikatakan dek karena darurat itu masih bisa dimaafkan kalau kasusnya seperti itu tadi. Nah, itu nan terkait dengan nan kajamban sapi, nan sapi ko tadi inyo berprofesi ditugaskan untuk mengkilang. Wa bahasal Fazari al-afwa an ba'ril fa'rati idza waqa'a fi ma'i'in wa ammatil balwa bihi. Kemudian ulama yang bernama Fazari beliau membahas diberikan maaf lo celai dari kotoran BAB dari tikus. Apabila kotoran dari tikus itu terjatuh pada air, pada tampe air yang kemudian itu menimbulkan bencana secara umum. Kalau seandainya ada musim manci, tikus kok sama manci enak. Nah, kalau ada musim manci, lah umumnya kasarnya bencana takatu, lah itu nanti terjadi, lah mati je kok, lah habitat ciri je manci kok di dalam air, gandangan air waktu tadi. Kalau sifatnya adalah bencana secara umum, lah itu lo nanti terjadi di kampung awak, maka hal-hal seperti itu pun dianggap ma'fu anhu, dimaafkan dulu tuh. Berarti dasarnya batu dek karena itu musibah alai. Kalau lah musibah takatu lah kasado je nak kanai sadoe kamajo kapailai aye nan tagandang ko kasadoe lah dicirinya dimanci sadoe. Hal-hal seperti itu tadi masuk kategori dimaafkan. Lah ada tambahan keringanan celetua tadi cie kalau nan sapi, karajo sapi itu adalah untuk menghilang, lalu kemudian kajambannya itu kanai, kok tidak kanai jangan ya, kok kanai sesuatu yang awak produksi itu tadi, maka itu diberi maaf. Apa argumentasinya? Apa dasarnya? Bahwa kok boleh dimaafkan? Itu kondisinya darurat. Tapi kok masih bisa diakali supaya jangan kanai? Jauh antisipasi.
kok dipagal kasadoi sehingga nak adu manitia anu itu tadi anak malantian. Tak katu pula kasus jalai, kok kan kasus kok. Kalau seandainya di negari awak terjadilah ala nama kok penyakit wabah atau wabah, kok adalah wabah di kampung awak tu, ala dia nu jadi manci kasadoi di sagalo iya dan takandang tu kasadoi. Ala dikacau sedelah pancani ciri istilah sedoi. Maka itu kondisi seperti itu adalah dimaafkan. Berarti yang menyatakan itu bersifatnya wabah tentu orang yang ahli. Sama juga corona kau tadi ada covid kau corona. Corona kau sia yang berpendapat orang pakar. Sehingga dulu kan ada tak sama yang Jumat kan. Musaji dituntut kan, itu namanya lah wabah atau pandemi. Kalau pandemi itu kan sifatnya lah kasadoi kanai pak. Tu pada saat itu dibuatlah keputusan. Ada sampai fatwa MUI, keluar fatwa ulama untuk mengantisipasi jangan terjadi jangan terjadi penularan lebih banyak. Kemudian dilarang kerumunan. Salah satu itu kan dulu awak kalau tahu benar lu bahas mana pandemi Covid boleh. Sementara berjali ada tampil lain lah tak katu kejadiannya. Maka ulama berpikir namanya untuk mengantisipasi, menjaga nyawa kau kan penting. Jangan kalau meninggal awak gara-gara awak berkumpul-kumpul. Itu dulu dasar itu, sifatnya sudah mewabah. Jadi tidak sembarang-sembarangan dibuat di ulama ada pertimbang-pertimbangan. Kini kalau artinya lah mulai melandai, maka kini tetap pakai protokol kesehatan kata kata cewek. Tak kata lo tadi kalau nyolah mewabah lah kasar. Jadi kampung waktu kan naik itu diberikan maaf tuh. Kalau kasus manci tadi, biasanya kalau manci kok ada nama wabah di kampung, tapi mungkin negara lain mungkin lain tak. Kalau kampung awak kan kalau manci itu kan padi je, musim manci je. Kok kini kan terkait dengan air genangan air. Dalam semua tu. Lah itu beberapa contoh atau beberapa kasus yang disebutkan. Alai. Selanjutnya mazi jar ataf atas rusin marusin lalu selanjutnya yang termasuk kategori najis jalai. Nanti kategori najis seperti mazi itu ada perintah untuk mandi tu. Mazi dengan masuk mazi ko kalau untuk disuruh membasuh zakar ni laki-laki itu. Atau mazi itu adalah wahuwa ma'un abyadu au asfaru rakikun yakhruju ghaliban inda taurani syahwati bighairi syahwatin qawiyatin. Nanti masuk lo najis jalai, dan najis lo jalai dan mesti harus wak ketahui yaitunya mazi. Dan mazi ko tadi disuruh untuk membasuh itu. Kok laki-laki kok aduh keluar air putih atau air kuning dan benda cair ke? Dari kemaluan laki-laki itu tadi keluar, biasanya keluar itu adalah tak kalau ada gejolak syahwat, tapi bukan syahwat yang kuat. Nah, untuk laki-laki kalau seandainya air mazi keluar, itu para lulu dibasuh. Karena itu adalah masuk kategori najis. Apa itu mazi? Mazi itu disebutkan di dalam kitab I'anah adalah
air benda cair yang berwarna putih atau kuning yang biasanya keluarnya itu adalah tak kalau ada gejolak syahwat. Tapi syahwatnya bukan syahwat yang berat. Itu tuh bagi laki-laki tu. Kalau bahasa syahwatnya mencari orang, mencari kasih kok dibaca je kok, kok kaji kok tu dibaca je. Ada laki-laki dicari aja di luar itu bersyahwat je, bernapasu je, bergejolak je napasu je. Keluar ia tu tadi, air itu warna putih atau warna kuning. Nantakah itu tadi itu namanya najis. Nah, kalau yang najis bang, tentu harus kita berasihan. Jadi itu dikatakan masalah putih kuning. Itu cie najis. Selanjutnya apa lagi? Yaitu mazi. Selanjutnya adalah wadi. Apa itu wadi? Wadi itu adalah ma'un abyadu qadirun sakhinun yakhruju ghaliban aqibal baula au inda hamli syai'in thaqilin. Masuk najis lo celai adalah wadi. Apa tu wadi? Wadi itu adalah air yang putih kemudian kotor. Ya putih tapi kotor, lagi kental, karet. Biasanya keluar tatkala mengiring-iringi BAB atau tatkala memikul benda yang berat. Itu kotor lo celai tu, najis lo tu, wadi namanya. Kalau laki-laki memikul barang yang baik, benda yang baik, keluar dari anunya, dari kemaluannya, atau takalonyo BAB keluarnya, bentuknya. Ayah ko tadi adalah putih, tapi agak kental dan kemudian tu kotor, tu wadi namanya. Kau bahasa Arabnya gua, bahasa fikih nanti bisa dicarilah pengertian dalam bentuk bahasa Indonesia yang anunya. Jadi tamasuk celek madhi je, kemudian wadi je. Itu adalah najis. Lanjutan apa lagi najis lain? Kan kaji awak tadi ke syaratnya adalah suci badan awak, suci pakaian awak, suci tampek solat awak daripada najis. Contoh najis itu tadi kalau disampaikan mah sama seperti BAB atau tinja atau kajamban. Kan itu kaji dah. BAB, kajamban. Tu alai. Kalau nam BAB atau kajamban ko tadi kan keluarnya dari kemaluan tuh. Takat tu pula mazi. Mazi itu tadi adalah najis lo tu. Dan najisnya mazi ko tadi air putih atau kuning yang benda cair yang keluar ketika gejolak syahwat. Kalau wadi tauran cidu tabatu, maksudnya kalau nyomang ke sesuatu yang baik keluar dari yang itu. Ini adalah airnya putih, itu kotor tuh. Benda itu adalah agak membeku. Ada nak kata banyak nak contohnya? Hah? Orang cido. Orang cido tapi nya keluarnya dari anunya, dari kemaluannya, dari zakarnya gitu. Ikolin orang cido-cido gitu kan orang seseannya. Tapi itulah kalau itu keluar dari kotorannya, dari kemaluannya, dari zakarnya itu adalah najis. Sampai keluar. Atau apa selanjutnya lain nama soal najis adalah darah. Darah hatta ma baqiya ala nahwi azmin, sampai sesuatu yang tersisa
atas tulangnya. Jadi ada darah yang tersisa dari tulang. Walakinahu ma'fu anhu, tetapi dia ma'fu anhu, dimaafkan. Darah itu adalah najis, tetapi kalau sesuatu darah yang menempel di tulang itu dimaafkan. Pengecualian jalai nanindak najis wastasnau minhu hati dan limpo. Hati dan limpo itu tuh, hati kok darah benar. Hati dan limpo, dan itu adalah tidak najis. Karena ada hadis uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami 2 mayat dan 2 darah, yaitunya atau mayatnya yang dihalalkan ikan dan bilalang. Apa itu darah yang dihalalkan? Limpo dan hati. Hati dan limpo itu hadis Nabi. Jadi darah itu pada dasarnya adalah najis. Tapi kalau hati dan limpo itu tidak najis. Karena ada hadis Nabi bacaan 2 bangkai halal atau ikan jo bilalang. Darah yang halal 2 loh, atau hati dan limpo. Jadi lawak tu yo, kalau lawak mati, kalau mati di dalam anu aja, ada orang makan tidak? Mati dalam tabiknya, dalam bandar. Kalau ada orang makan tak? Ya, maaf, Buya. Dimaksud tadi darah yang terkena, misalnya darah ikan atau darah limpo tadi kena di benda-benda yang kita bawa sholat. Iya. Itu yang najis atau apa itu? Ya. Termasuk itu pokoknya yang namanya hati jo limpo itu dia bukanlah najis. Berarti kalau nyo kanai jawab berarti kan apa war? Nyo nak najis no. Tak tu lo lawak apa nama tu lawak je bilalang tu bangkai dah. Nang bangkai kau pada dasarnya kan najis. Kalau seandainya bangkai dewa lawak atau bangkai bilalang, lah mati lawak tu tawai dah. Lah mati bilalang tu tawai dah. Ini bukanlah najis. Karena 2 bangkai itu halal. Lalu kemudian hati dan limpo itu tadi, 2 darah itu tadi, kan masuk kategori darah tuh. Itu tidaklah najis. Darah laut itu malah yang nggak baju Pak, mungkin ada sembahyang baju darah laut. Nanjalan bangkai lawak itu sendiri adalah tidak najis tuh. Nandisiko kan lawak itu sendiri kan dianggap bangkai namanya. Nam bangkai lawak berarti termasuk karena lama masalah itu tidak najis. Berarti kalau lah bangkai, kalau bangkai lawak itu ada darah ya? Kalau bangkai lah bangkai dah. Tidak ada darah ada kan? Jadi si koko bangkai. Kalau pasti yang lawak manusia berdarah, apa darah? Iya. Kalau nanti si koko nanti dihalalkan itu makasihnya adalah bangkai, nalah mati, lawak nalah mati. Nah tadi kan dikaji masalah darah dan itu kan tidak najis. Najis. Darah lawak itu najis pun tidak. Di siko kalau nan darah nan dianggap tidak najis itu 2. Nendak najis itu darahnya adalah 2 atau limpo yang mati. Itu tidak najis. Nan lawak nan bangkai lawak jo bangkai belalang. Dagingnya bang halal. Ambo membaca di siko kan disebutnya adalah yang pengecualiannya adalah bilalang dan termasuk juga ikan itu. Dan ikan walaupun ikan itu adalah sudah menjadi mayat, tidak ada masalah kayak itu. Darah ikan.
Iya mau siang ah. Da, apa? Nggak dari sapi dari yang biasa, nggak dari sapi sekarang. Berarti semua dia lain tu berarti darah tu. Dari yang menempelkan daging yang lain tu. Najis. Yo. Ati jelimpo dan ikan enggak. Ikan enggak. Masuk darah ikan juga sekali. Darah ikan, darah hati, jelimpo itu tidak najis. Nah, ikan kecuali yang tidak masuk kategori ada itu darah yang najis itu tadi adalah limpo dan hati dan ikan. Karena ikan itu adalah suci. Karena hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ikan itu adalah baik, sebaik-baik yang baik, walaupun ikan itu mati. Lah boleh. Lah hati limpo di ikan. Kalau bilalang kan ada berdarah, Rona. Nah, lapuh hewan. Jadi memang disebut di situ. Tadi kan ambo calik di dalam ada hadisnya bahwasanya dihalalkan dua mayat, dua bangkai yaitu bangkai ko lawu aja bilalang dan dihalalkan dua darah yaitu hati dan limpo. Lalu kemudian dilanjutkan juga qauluhu wal misku tamassu juga adalah ikan walaupun ikan itu tadi lah mati. Oke? Lah itu darah panjang darah ko kecil. Wak salasana darah ko celelu. Dan ajalai dan diistisnakan celai dan istisna ko boleh lo celai pengecualian juga. Pengecualian dari darah itu tadi termasuk celai adalah alaqah. Alaqah ko namanya adalah alaqah mudghah. Apa nama istilahnya? Alaqah itu adalah darah yang tebal yang terurai daripada mani. Nah, nak masalah tu dah tu. Alaqah tu pengecualiannya tu. Alaqah itu adalah darah yang tebal yang mengiring-iringi daripada mani. Dan mudghah, kalau mudghah adalah daging yang kecil, daging yang terurai daripada alaqah. Alaqah ko baca nama istilahnya tadi. Kalau segumpal darah atau alaqah ko adalah segumpal darah yang mengiring-iringi mani itu tidak najis tu dah. Yo, alaqah itu segumpal darahnya. Mudghahnya adalah segumpal daging. Nah, segumpal daging itu ndak lo haram tu doh, ndak lo najis tu doh. Ajalai, nah ndak lo jalai pengecualiannya susu laban yang keluar dengan warna darah. Wah musuh anak ya. Keluar susu itu warnanya bentuk warna darah, itu ndak najis tu doh. Kemudian segumpal darah kayak orang tua, orang Kemalayan tu kan ada nan mudghah tu. Mudghah alaqah segumpal darah, mudghah adalah segumpal daging. Itu ndak najis tu dah. Susu yang keluar berbentuk warna darah itu indak lo tu dah. Indak lo najis tu dah. Nah, kemudian darah putih kuning talua yang kemudian dia ndak hancur dah. Itu darah kuning talua. Hah? Ya darah sebelum malam lain hancur itu nak najis tu. Ayam apa tadi tu? Darah ayam haram.
Itu tidak najis tidak? Timbalan ya. Baru marah baru. Saparu marah baru. Tapi nyonya hancur dong, nak pecah dong. Kalau nyonya pecah berarti itu bukanlah najis. Kalau pecah itu jadi najis lain. Itu kaji itu darah. Jadi kaji ini kok pagi kini kok tadi tentang masalah kajamban masih ada lanjutan kajamban. Tak masuk kajamban jawi kalau di kilang dulu jelek pembahasan tentang kok terjadi wabah kajamban dari lah namanya ciri dari manci lah namanya. Tapi lebih umum kaya terganang itu tidak najis tu dah. Tu tambahan kaji awak kini tu tiga atau mazi najis tak, wadi najis, darah najis. Nendak najis ada pengecualiannya, limpo, hati limpo, ikan, kemudian alaqah segumpal darah yang mengiringi mani, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian susu yang keluar berwarna darah. Warna darah kayak bola warna benda. Darah talu apa tadi? Darah talu haram yang hendak pecah itu lah itu. Aku kaji darah, mazi, mani dan kajamban atau tinja. Itulah kira-kira hari lewat fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.